Bu, kok masih aja kurang bersih? Lantai masih lengket. Kalau tamu dateng, malu saya. Bayangkan, seorang ibu tua datang ke rumah anaknya di kota, berharap bisa menumpang dengan tenang. Tapi tanpa disadari, ia justru diperlakukan layaknya pembantu oleh menantunya sendiri. Semua berlangsung diam-diam, sampai sang anak pulang lebih cepat dari biasanya, dan melihat kenyataan yang mengejutkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Pagi di komplek perumahan Jakarta dimulai dengan suara sapu lidi menyeret dedaunan kering, deru motor ojek online yang berhenti sebentar di pos satpam, dan panggilan pedagang sayur keliling yang sudah hafal pintu-pintu mana saja yang rutin menyapa. Di rumah nomor F3 pagar besi abu-abu dengan pot monstera di kiri dan kanan, Rini berdiri di dapur, mengaduk teh manis yang mengepulkan wangi gula dan melati. Sinar matahari menembus gorden tipis, memantul di meja makan yang permukaannya digosok setiap hari hingga mengilap. "Mas, rotinya aku panggang ya?" seru Rini dari dapur. Rio memeriksa jam di pergelangan tangannya. Kemejanya biru, digosok rapi, dasi sudah dililitkan setengah. "Boleh. Nanti aku pulang agak larut. Ada presentasi ke klien jam 7 malam. Lembur lagi." Rini keluar membawa piring, tersenyum, tapi matanya menyimpan rasa lelah yang diam. "Dik, ini memang lagi masa-masanya," jawab Rio. "Minggu depan juga mungkin ke Surabaya 2 hari. Meeting di kantor cabang." Ia mencubit roti panggang, menepuk pundak istrinya lembut, lalu menenggak teh. "Makasih ya, kamu." Rini mengangguk pelan. "Hati-hati." Dalam hati ia mengulang daftar belanjaannya: detergen, sabun cuci piring, sedikit lauk tambahan, semua dibarengi perhitungan yang ketat. Pengeluaran naik belakangan ini. Teras butuh dicat ulang, listrik bulan lalu melambung karena AC yang rusak seminggu, dan ada keinginan kecil di kepala. Mengganti tirai agar ruang tamu tampak lebih instagramable waktu arisan bulan depan. Ia menata senyumnya ketika Rio melangkah ke carport. Mesin mobil menyala, suara pintu pagar berderit, lalu sunyi. Rini duduk sebentar di kursi ruang makan. Teleponnya bergetar, grup WhatsApp komplek. Ibu-ibu membahas jadwal pengajian, tips diskon di minimarket dekat gerbang, juga gosip tipis tentang rumah baru di Blok E yang hiasan taman depannya kebangetan bagusnya. Rini mengetik balasan singkat, menempelkan emotikon senyum, lalu menghela napas panjang. Sejujurnya, hari-hari dengan Rio jarang utuh. Pagi bersama kopi dan roti, sore atau malam kadang hanya beberapa percakapan singkat antara letih dan kantuk. Ia mencintai suaminya, tapi kesunyian panjang di rumah sering membuat isi kepala sibuk sendiri, menimbang, mengukur, kadang iri pada mereka yang tampak hidupnya lengkap di layar ponsel. Siang itu, Rini baru saja merendam cucian ketika bel pagar berbunyi. Suara itu ragu, tidak berirama seperti kurir atau tukang sayur. Rini mengintip melalui lubang pagar. Seorang perempuan tua berdiri di luar, tubuhnya ramping dalam gamis sederhana warna coklat muda. Kerudungnya kusut namun bersih. Wajahnya teduh. Keriput-keriput di kulit pipi membentuk peta usia yang jujur. Rini mengenali sosok itu, meski terakhir bertemu bertahun lalu. "Assalamualaikum," suara perempuan itu pelan, agak bergetar. "Rini, ini, Ibu Sulastri." Rini menegakkan tubuh. "Waalaikumsalam, Ibu." Bibirnya tersenyum, tapi refleks matanya cepat menilai baju, tas, sandal, bahkan kantong plastik yang tampak berat di tangan kiri. "Masuk, Bu." "Masuk." Bu Sulastri melangkah perlahan ke teras. "Maaf datang mendadak. Ibu ke Jakarta naik bus dini hari." Ia tersenyum seperti orang yang takut menyusahkan. Di kampung, kontrakan ibu mendadak mau dipakai pemiliknya. Ibu bingung. "Ibu ingat kalian." "Ya Allah, kalau merepotkan." "Enggak, Bu, enggak apa-apa." Potong Rini cepat. "Masuk dulu, minum teh dulu." Rini memanggil Cat, "Mochi, masuk." Agar kucingnya tidak berkeliaran, ia buka pintu lebar, memasukkan tamu yang seharusnya paling berhak merasa seperti tuan rumah. Di ruang tamu, Bu Sulastri duduk di ujung sofa, seakan takut mengerutkan kainnya. Rini membawa teh hangat dan piring kecil berisi biskuit. "Rio di kantor, Bu. Nanti saya kabari." "Iya." "Rio sehat?" "Alhamdulillah, sehat. Cuma lagi sibuk." Bu Sulastri mengangguk-angguk.
Rio dari kecil memang begitu. Kalau sudah mengerjakan sesuatu, lupa waktu. Ayahnya juga begitu dulu. Dulu ibu sering suara Bu Sulastri terputus. Matanya basah sebentar sering jengkel. Tapi ya, begitulah lelaki. Rini tersenyum tipis. Napasnya sendiri jadi berat. Ia menatap dinding putih. Sebuah bingkai foto pernikahan menampilkan dirinya dalam kebaya putih berdampingan dengan Rio berjas hitam. Di bawahnya rak TV yang rapi, pot kecil berisi kaktus, dan lilin aromaterapi yang setengah terbakar. Ada keteraturan yang ia bangun tiap hari seperti ritual, sesuatu yang ia bisa atur ketika hal-hal lain dalam hidup terasa di luar kendali. Bu, kata Rini setelah hening beberapa detik, ibu mau tinggal di sini dulu, sambil cari tempat lain, atau memang mau tinggal di sini seterusnya. Kalimat itu meluncur sedikit terlalu cepat. Rini menyesalinya segera, tapi terlambat untuk menarik kembali. Bu Sulastri menatap lantai. Ibu, gak punya tempat lain. Enduk, kalau diizinkan, ibu ikut menumpang di sini saja. Ibu gak minta apa-apa. Ibu bisa bantu yang ibu bisa. Pintu pagar berderit lagi. Rini berdiri. Sebentar, Bu. Ternyata satpam komplek mengantar sebuah paket. Rini mengucap terima kasih, menandatangani, dan kembali ke ruang tamu dengan senyum latihan. Di dalam perutnya, ada sesuatu yang berubah tempat. Kegugupan, rasa bersalah, dan ia benci mengakuinya. Kalkulasi kecil, biaya belanja akan naik, kebutuhan sehari-hari bertambah, privasi menurun, ritme rumah yang rapi mungkin akan berantakan. Sore itu juga, Rini menelpon Rio. Mas, ibu datang. Serius, ibu sehat? Kok nggak kabar? Kayaknya buru-buru, Mas. Kontrakannya di kampung habis. Di ujung telepon, Rio terdengar kaget lalu gembira. Alhamdulillah. Tolong bilang aku pulang cepat ya. Aku mau ketemu ibu. Rini menatap jam. Pukul 3 lewat. Mas, tadi kamu bilang presentasi jam 7. Bisa aku tinggalin ke anak tim? Malam ini pulang cepat. Nada suara Rio seperti anak kecil yang akan ulang tahun. Kamu beliin ibu bakso favoritnya ya? Ibu dulu suka bakso gerobak. Rini mengiyakan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Rio pulang sebelum matahari tenggelam. Ia berlari kecil dari carport ke ruang tamu dan memeluk Bu Sulastri seerat yang ia bisa. Ibu, maaf lama gak pulang. Sudah besar anak ibu, kata Bu Sulastri sambil tertawa di sela air mata. Rini berdiri menyaksikan, sejenak tersentuh, sejenak merasa ia berdiri di luar lingkaran kecil paling hangat di rumahnya sendiri. Hari-hari pertama terasa lembut seperti kain katun yang baru dijemur. Hangat, ringan. Bu Sulastri memilih kamar kecil di belakang. Awalnya kamar serbaguna tempat menyimpan koper dan kardus-kardus. Di sini saja, Enduk, katanya, lebih tenang. Rini sempat menawarkan kamar tamu di dekat ruang depan, tetapi tawarannya terdengar kosong di telinganya sendiri. Kalau di depan, nanti bising, Bu. Ia menggeser kardus, membentangkan spray, mengatur bantal. Bu Sulastri berterima kasih berulang kali. Keesokan paginya, Rini bangun seperti biasa. Ia menemukan Bu Sulastri sudah di dapur menanak nasi. Loh, Ibu, biar saya aja. Nggak apa, Ibu senang masak. Bu Sulastri tersenyum, seperti seseorang yang menemukan tempatnya di dunia, menggenggam sendok kayu, menakar, mengaduk, dan menyusun sesuatu menjadi sajian yang bisa membuat orang lain pulang. Rini memerhatikan, ada rasa hangat yang jujur menyelinap, tapi juga ada keganjilan kecil, kebiasaan-kebiasaan yang tidak persis sama dengan caranya. Bu Sulastri memotong bawang bombay tanpa alas, menaruh minyak sedikit kebanyakan, dan menaruh sendok di atas kompor. Hal-hal kecil itu menggumpal menjadi perasaan, rumahnya disentuh dengan cara yang tidak ia pilih. Bu, biasanya saya pakai alas kalau motong, biar meja nggak lecet, kata Rini perlahan, mencoba terdengar ramah. Oh, maaf, Ibu lupa, di kampung juga jarang pakai meja begini. Nasi matang. Pagi itu mereka makan bersama, sesekali bertukar cerita. Rio berangkat dengan wajah berbinar. Hari berikutnya, Bu Sulastri masih bangun sebelum Rini, mengepel lantai, menjemur pakaian, menyiangi sayur. Duduk, Enduk, minum teh dulu. Dari wajahnya, Rini tahu Bu Sulastri ingin membantu, ingin meringankan. Tapi di dalam dada Rini, sebuah bisik kecil muncul, siapa sebenarnya nyonya rumah di sini? Seminggu berlalu, minggu kedua, undangan arisan RT masuk. Rin, bulan depan giliran kamu ya, tulis ketua RT di grup. Rini menjawab, lalu membuka aplikasi belanja online keranjang berisi taplak meja baru.
piring kayu, gelas bening teh tarik. Ia menoleh ke sekeliling ruang tamu, mengukur dengan mata apa yang harus diperbarui. Bersama dengan rencana, muncul juga friksi halus. Rini, yang biasanya menata bunga di vas setiap Senin, mendapati vas sudah berisi daun sirih yang dipotong Bu Sulastri. Biar segar, kata Bu Sulastri. Di kampung, ibu sering begini. Rini mengembuskan napas pelan. Di sini biasanya bunga. Bu, biar tematik. Tematik, Bu Sulastri tertawa ramah. Ya sudah, nanti ibu copot. Maaf, ibu cuma pingin rumah wangi. Hal-hal kecil lain menyusul. Piring favorit Rini retak mungkin karena air panas. Handuk tamu menipis karena dipakai lap oleh siapa lagi. Dan yang paling terasa, kiblat berbicara, komentar-komentar kecil Bu Sulastri tentang cara Rini menata rumah. Kalau rak bumbu dekat kompor, lebih gampang, saran Bu Sulastri. Biar bersih, Bu, asap bisa bikin kotor labelnya, jawab Rini, suaranya lelah. Dulu ibu kalau masak, bumbu di sini, pisau di situ, kata Bu Sulastri, seakan meneruskan tradisi. Ini rumah saya, batin Rini, saya punya cara. Ia menahan diri, tapi menahan diri adalah otot, dan setiap otot ada batas. Suatu pagi, ketika Rini baru selesai wudhu subuh dan hendak menyalakan mesin espresso kesayangannya, ia menemukan serbuk kopi tumpah di meja dan kain lap coklat tergulung asal. Bu, ia memanggil, masih sopan. Bu Sulastri muncul dari kamar belakang, tangan masih basah. Ibu tadi bikin kopi saring. Hehe, maaf, Rini, ibu belum hafal. Biar aku saja yang bersihin. Rini mengambil lap, geraknya cepat, hampir terengah. Hari itu Rini berjalan dengan kepala penuh hal-hal yang tak terucap. Di grup WhatsApp, teman-temannya membahas ibu mertua. Aku sih bersyukur mertua tinggal jauh, tulis seseorang. Gak mau deh serumah. Rahasia rumah tangga jadi ramah. Rini menghela napas. Malamnya, Rio pulang jam 11. Wajahnya lelah, mata berkabut, setelah meeting panjang di luar kota sehari sebelumnya dan penerbangan pulang yang tertunda. Ia mencium kening Rini, mengambil piring kosong di dapur, mencari-cari lauk sisa. Rini ingin bercerita, tapi waktu melihat Rio makan sambil terduduk di kursi seperti orang yang baru diseret jarak jauh, ia menelan kata-katanya. Besok saja, pikirnya. Keesokan harinya, kesempatan hilang lagi. Rio berangkat pagi-pagi untuk presentasi ke kantor pusat. Rini mengantar sampai carport, menyodorkan bekal roti. Doain, ya, kata Rio. Rini mengangguk, menatap lampu belakang mobil menghilang. Di rumah, Rini mulai menyusun daftar pekerjaan. Pukul 9, ia hendak menyapu teras, namun Bu Sulastri sudah memegang sapu. Ibu bisa, katanya. Pukul 10, Rini menata cucian, namun Bu Sulastri sudah mengangkat baskom. Biar ibu yang gosok, kamu istirahat saja. Istirahat, kata itu memercik di kepala Rini seperti api kecil. Ia tak keberatan dibantu bahkan bersyukur, tetapi di balik semua itu, ada perasaan lain yang tumbuh. Rumah ini bergerak menurut kebiasaan orang lain. Ia merasa posisinya digeser satu langkah ke belakang, seperti figur di foto yang kaburnya sengaja ditambah. Bu, kata Rini, suaranya mendadak tegas. Kalau mau nyuci, pakai sarung tangan ini ya, biar tangan ibu nggak kapalan. Ia menyodorkan sarung tangan karet, dan pakai detergen yang ini. Yang itu khusus baju kerja Rio. Baik, enduk. Bu Sulastri menerima sarung tangan. Maaf, tadi ibu lihat ada baju kotor. Jadi ibu, gak apa-apa. Potong Rini. Tapi ikuti aturan rumah ini. Saya sudah atur semuanya. Di atas meja makan, ada catatan kecil menu minggu ini yang Rini buat seminggu sekali. Bu Sulastri membaca, lalu menambahkan pena di pinggir. Ganti sayur bening jadi sayur esiem. Lebih segar. Rini melihatnya dan diam-diam menghapus catatan tambahan itu. Ia tersenyum hambar ketika Bu Sulastri lewat. Hari berlalu menjadi minggu. Rasa yang tadinya mentah matang menjadi sesuatu yang ia sendiri segan menyebutnya, dengki, takut tergeser. Rini tahu itu bukan rasa yang baik, tapi rasa bukan hal yang patuh pada aturan. Di dalam dirinya, ada cerita lama yang ia jarang sentuh, masa kecil di rumah kontrakan sempit, suara ibu yang mengeritik tajam setiap kali piring tidak sejajar, setiap lipatan bed cover tidak sama. Ia bertahan hidup dengan menjadi sempurna, menata semua yang bisa ia atur. Solidaritas rapuh itu goyah ketika seseorang, bahkan jika itu ibu suami, menata rumahnya dengan cara lain. Suatu siang, Rini sedang mengolah foto untuk unggahan arisan di ponsel ketika bel pagar berbunyi lagi.
ibu-ibu arisan datang untuk rapat kecil. Mereka duduk di ruang tamu, mengunyah keripik, membahas tema dekor. Taska atau sage? Seorang bertanya. Pastel aja, yang lain menyahut. Bu Sulastri berjalan dari dapur membawa teh panas dan kue pisang. Silakan, Nak, katanya sambil meletakkan di meja. Terima kasih, Bu, kata salah satu tamu. Tapi setelah itu, terjadi hal yang tidak Rini sangka dan sejujurnya, yang ia biarkan dia mulai mengarahkan Bu Sulastri seperti staf. Bu, tolong tambahkan piring. Ini kurang, kata Rini, nada suaranya netral, seperti memerintah tanpa sadar. Bu, tolong lap meja kopi, tumpah. Bu Sulastri mengangguk, menuruti, matanya tetap ramah. Salah satu tamu menatap Rini sekilas. Ibunya Rio ya? Mirip. Iya, jawab Rini enteng. Bantu-bantu di sini. Kata-kata itu meluncur dingin seperti sendok besi pada gelas ting, dan memantul di kepalanya. Ia mendengar dirinya sendiri terdengar bukan seperti Rini yang ia kenal. Tapi ia tidak menariknya. Pertemuan usai, piring dikebut cuci, meja dilap, tawa ibu-ibu tersisa menggantung di gorden. Rini dan Bu Sulastri beres-beres. Bu, kalau arisan nanti, tolong sediakan kue-kue kecil ya, potong agak rapi, jangan gede-gede, kata Rini. Nanti jelek di foto. Iya, Nduk, jawab Bu Sulastri. Senyumnya tetap lembut. Malam itu Rio pulang lewat tengah malam. Rini bangun untuk membuka pintu. Maaf ya, kata Rio, banyak revisi. Ia memeluk istrinya, mengelus punggungnya. Besok aku berangkat ke Bandung pagi-pagi. 2 hari saja, Rini mengangguk. Setelah Rio tidur, Rini berjalan ke dapur mencari air. Ia melihat bayangan seseorang di halaman. Bu Sulastri sedang menjemur bantal di kursi, tampaknya untuk dijemur besok. Ibu belum tidur? Belum, ini mau ibu angin-anginkan. Kasur kamu sering kamu semprot pewangi, kan? Ibu pikir bantal juga perlu. Di sini semua ada aturannya, Bu, kata Rini, lebih tajam daripada yang ia rencanakan. Bantal sudah ada jadwalnya, jangan dipindah-pindahkan. Nanti saya yang bereskan. Bu Sulastri menatap menantunya. Lama, wajahnya tak marah, hanya sedih. Baik, Enduk, ujarnya pendek. Ia mengangkat bantal pelan, seperti mengangkat sesuatu yang tiba-tiba menjadi berat. Besoknya Rio berangkat ke Bandung. Rini mengantar sampai pintu, mencium pipi suaminya. Setelah mobil hilang, rumah terasa lebih panjang. Heningnya seperti kertas kosong yang menunggu garis. Rini menatap daftar tidu, menuliskan dekor arisan, we order snack, ganti tirai ruang tamu, lalu menatap ke belakang, seolah menakar jarak antara dirinya dan kamar Bu Sulastri. Sehari tanpa Rio menjadi 2 hari. Pukul 10 pagi hari kedua, Rini melihat cucian menumpuk. Ia keluar kamar, melihat Bu Sulastri sudah membungkuk di dekat mesin cuci. Bu, yang putih pakai deterjen cair ini, yang gelap yang itu, kata Rini sembari menunjuk. Dan kalau selesai, tolong lantai dipel. Saya ada Zoom. Iya, Enduk, kata Bu Sulastri. Rini kembali ke laptop. 20 menit kemudian, ia mendengar piring beradu di dapur. Ia melirik jam. Bu, setelah cuci piring, bersihkan kompor ya. Ada minyak. Nada suaranya mengajari, tapi juga memerintah. Wajahnya tetap menatap layar. Dalam pikirannya, perintah itu hanyalah manajemen kerja rumah, pengalihan beban. Ia tak merasa sedang merendahkan, setidaknya ia berkata begitu kepada dirinya sendiri. Menjelang siang, matahari bertengger tepat di atas genteng. Panas merambat ke ruang tamu, AC menyala, tapi terasa kering. Rini membuka aplikasi belanja, memesan kue-kue, memeriksa saldo. Ia menoleh ke dapur. Bu Sulastri mengelap piring dengan telaten, punggungnya sedikit bungkuk, bahunya kecil dan terlihat rapuh. Ada semburat belas kasihan di hati Rini, tapi sekaligus rasa lega, pekerjaan beres, rencana arisan jalan. Hari itu lewat, malam datang. Rini memasang masker muka di kamar, menulis caption arisan di catatan ponsel. Ia mendengar suara batuk kecil dari kamar belakang. Bu, panggilnya, tak ada jawaban. Ia keluar, mengetuk pintu perlahan. Bu, minum air ya? Oh, iya. Enduk, jawab Bu Sulastri. Ibu oke. Besoknya Rio pulang siang. Rini terkejut ketika pintu depan terbuka lebih cepat dari jadwal. Kok cepat? Meeting dibatalkan mendadak. Klien sakit. Rio melepas sepatu, menaruh tas kerja. Ibu di mana? Di belakang, jawab Rini. Dada Rini mendadak berat. Ia mengatur wajah. Rio berjalan ke dapur. Di sana,
ia melihat ibunya berdiri di depan wastafel, menggosok panci besar. Sarung tangan karet kuning kebesaran meluncur separuh dari pergelangan. Busa menumpuk seperti awan kecil di bak cuci. "Ibu," sapa Rio lembut. Bu Sulastri menoleh, kaget dan senang. "Rio, kamu kok cepat?" Ia meletakkan panci, menghapus sabun di tangannya, mendekat untuk memeluk. "Kamu makan dulu, ibu ada sayur esyem." Rio memerhatikan sela-sela pemandangan itu, tumpukan piring yang baru separuh, lantai dapur yang licin, buku resep yang terbuka dengan tulisan tangan Rini, "Jangan lupa pledeng cantik." Ia merasakan sesuatu tersentil, tapi menahannya. "Nanti, Bu." Siang itu, Rio duduk di ruang tamu ngobrol dengan ibunya. Rini di dapur, memeriksa kulkas. Bu Sulastri bercerita ringan, tetangga-tetangga yang ramah. Suara azan dari musola kecil di ujung blok yang merdu. Satpam yang suka menyapa. Sambil bercerita, ia menambahkan, "Rini pinter ngatur rumah. Apalagi kalau ada arisan, pasti rumahnya jadi cantik. Ibu bantu yang ibu bisa." Rio mengangguk. "Jangan capek-capek, Bu. Sembari nunggu kamu pulang, ibu senang kok bergerak," kata Bu Sulastri. Rio bangkit hendak ambil air. Di dapur, ia melihat catatan di pintu kulkas. "Bu, jemuran jam 10, lantai dipel siang, kompor dibersihkan sore, piring jangan tertinggal." Tulisan Rini rapi dan jelas. Rio menelan ludah. Rini menoleh. "Ya, ini catatan untuk ibu." Rini mengerjap. "Iya, biar tertib." Rio ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahannya. Di kepalanya, ia mengingat jam-jam panjang di kantor, atasan yang menuntut, target yang harus dipenuhi. "Nanti malam aja," ia berkata pada dirinya, "bukan sekarang." Hari-hari setelah itu kembali ke ritme lama. Rio berangkat pagi, pulang larut. Kerap kali, pesan yang ia kirim ke grup keluarga hanyalah, "Rin, aku pulang jam 11 atau besok flight ke Surabaya jam 6 pagi." Rini mengurus rumah dan mengarahkan Bu Sulastri semakin rapih. Sekali waktu, Rini membelikan celemek bunga untuk Bu Sulastri. "Biar nggak kotor bajunya," katanya, setengah manis. Bu Sulastri memakainya dengan senyum yang terlalu sopan untuk ditolak. Tetangga mulai memperhatikan. Di pos satpam, Pak Suman berkata kepada Bu Rini, tetangga blok sebelah, "Ibunya Mas Rio sering belanja sendiri ke warung. Baik orangnya, tapi sering bawa belanjaan banyak sendirian. Kasihan," jawab Bu Rini. "Padahal kan ada menantu di rumah." Suatu sore, Rini mengadakan pertemuan kecil menjelang arisan besar. Ia menata piring di meja ruang tamu dengan cermat, menaruh bunga eukaliptus di vas, menaburkan popui. "Bu, tolong kue-kuenya dipotong kecil dan ditata di piring kayu," katanya tanpa menoleh. "Iya, Enduk, tolong juga, sebelum tamu datang, lantai pel lagi, ya." "Iya, Enduk," jawab Bu Sulastri lagi. Ketika ia menata kue-kue, tangannya gemetar kecil. Ia menahan batuk agar tak mengganggu. Tamu datang, obrolan lancar. Rini memandu. "Tema nanti Guinoy," katanya sambil menunjukkan moodboard di ponsel. "Dress code juga biar senada." "Wah, Rini rapi banget," kata seorang tamu. Rini tersenyum. "Biasa aja." Matanya sekilas melirik ke dapur. Bu Sulastri menata gelas satu-satu. Rini merasa lega, roda berjalan. Kemudian sesuatu terjadi. Ketika salah satu tamu meminta gula tambahan, Rini refleks memanggil, "Bu, gula kurang, tolong tambahin." Tamu itu terdiam sepersekian detik, lalu tersenyum canggung. "Wah, repot ibu, ya." Rini tidak menanggapi. Setelah tamu pergi, ia masuk ke dapur. Bu Sulastri sedang mengangkat teko, menaruhnya perlahan. "Maaf," kata Rini, dan bahkan ia terkejut ia mengatakan itu. "Tadi kayaknya saya kejam, ya." Bu Sulastri tersenyum, mata tuanya menatap lembut. "Enduk, ibu nggak apa-apa. Ibu bahagia bisa bantu. Kamu kan ngatur rumah, ibu bantu aja." Kata-kata itu bukannya melegakan, malah menyisakan ruang kosong di dada Rini. Ia berjalan ke kamar dan menutup pintu, menatap dirinya di cermin. Kenapa rasanya seperti semakin jauh? Jauh dari suami, yang jarang pulang. Jauh dari versi dirinya yang ia harapkan, perempuan yang hangat, sabar, bukan kumpulan instruksi yang dingin. Ia menutupi kegelisahan dengan daftar pekerjaan lebih panjang. Kepatuhan membuatnya merasa aman. Malam itu, setelah selesai video call singkat dengan Rio yang suaranya setengah kantuk di hotel, Rini keluar untuk memeriksa kompor. Ia melihat Bu Sulastri tertidur di kursi makan, kepala miring, napas teratur, celemek masih dipakai.
Di depan beliau, piring kue tinggal 3 dan lap basah tergeletak di samping. Rini melangkah pelan, mengambil selimut tipis, menutupkan di bahu Bu Sulastri. Dalam hati, sesuatu mencelos, ibu tua ini seharusnya tidur di kasur, bukan di kursi dapur. Besok, katanya dalam hati, aku akan lebih lembut. Besoknya, hidup tidak menunggu. Rio pulang terlalu larut, besoknya harus berangkat pagi. Rini bangun kesiangan, suara tukang gas sudah lewat. Kucing buang pasir di teras. Bu Sulastri batuk-batuk kecil. Daftar hal yang harus dilakukan menenggelamkan niat untuk lembut. Saat itulah, hal yang selama ini hanya perasaan berubah menjadi peristiwa. Rio suatu hari pulang tiba-tiba jam 11 siang karena rapat dibatalkan tanpa pemberitahuan. Ia memarkir mobil dengan hati setengah cerah, mungkin bisa makan siang bertiga. Ia membuka pagar pelan, masuk rumah, mendengar suara di dapur. Aduh, Bu, kok masih aja kurang bersih? Suara Rini, tegas, hampir ketus. Lantai masih lengket. Bapak-bapak kalau datang, malu saya. Maaf, enduk, Ibu pel lagi. Dan tolong kalau potong kue, ukurannya sama. Saya udah bilang berkali-kali. Rio berhenti di ambang pintu. Dunia mengecil menjadi gambar. Istrinya berdiri di dekat meja, tangan bertolak pinggang, wajah pucat oleh letih dan kesal. Ibunya membungkuk, mengusap lantai sekali lagi, tubuh mungilnya seperti dikecilkan oleh tugas yang terlalu banyak. Rio merasakan dengung di telinganya. Rin, suaranya nyaris berbisik, kamu ngapain? Rini tersentak, menoleh. Mas, pulang, kamu menyuruh ibu mengepel lantai. Rini mengangkat dagunya, berusaha tenang. Mas, jangan dramatis, ibu juga mau bantu. Itu bukan bantu kalau kamu memerintah. Nada Rio naik. Ia jarang, hampir tak pernah meninggikan suara. Itu ibuku. Ruangan sekeras kaca. Bu Sulastri buru-buru berdiri. Rio, sudah, nak. Salah ibu tadi. Bu, duduk, kata Rio. Tangannya gemetar. Rini, aku minta kamu minta maaf ke ibu sekarang. Rini memandang Rio lama. Lapisan demi lapisan defensif menumpuk di wajahnya lelah, marah, malu, rasa tersudut. Ia menelan ludah. Maaf, Bu, katanya akhirnya, saya kecapekan. Itu bukan soal capek, potong Rio, suaranya retak. Itu soal hormat. Ia memejam, menahan air mata yang tak ia inginkan. Bu, kenapa ibu nggak cerita? Bu Sulastri tersenyum, air matanya juga mengisi. Ibu nggak mau ganggu kerjaan kamu, nak. Kamu kan sibuk, ibu bisa kok melakukan ini itu. Rio menghela napas berat, seperti orang yang baru saja sadar telah membiarkan sesuatu terjadi di belakang punggungnya. Ia menoleh ke Rini. Kita bicara. Mereka duduk di ruang tamu. Bu Sulastri hendak mundur, tapi Rio memintanya tetap. Ini keluarga, gak ada yang disembunyikan. Rini menahan genggaman tangannya sendiri agar tidak gemetar. Rio bicara pelan bukan berteriak dan itu membuat kata-katanya lebih berat. Ia bercerita tentang siang-siang di kantor ketika ia bertanya-tanya apakah rumah baik-baik saja. Lalu menenangkan diri dengan meyakini Rini bisa mengatur. Ia bercerita tentang catatan di kulkas yang membuatnya tidak nyaman, tentang cerita satpam yang melihat ibunya membawa belanjaan banyak, tentang kelelahan yang membuatnya abai. Aku salah, Bu. Aku salah, Rin. Aku biarkan pekerjaan jadi alasan untuk tidak melihat rumah sendiri. Rini memandang lantai. Dalam benaknya yang sibuk, sesuatu runtuh. Ia ingin membela diri tentang tekanan arisan, tentang standar rap yang ia jaga agar tidak gagal di mata orang, tentang takut dipandang tidak becus oleh yang lain, tapi semua itu terdengar seperti sandaran rapuh ketika disandingkan dengan kenyataan. Ia telah membuat seorang ibu tua ibu dari suaminya sebagai poros pekerjaan rumah tanpa memilih kata yang benar, tanpa memeluk perasaannya. Aku minta maaf, kata Rini, suaranya patah. Ia berbalik ke Bu Sulastri, dan kali ini menatap mata wanita tua itu tanpa cari-cari alasan. Bu, maafkan saya salah. Saya takut banyak hal, takut rumah nggak sempurna, takut dilihat orang jelek, dan saya iri. Mungkin kamu dan Rio punya dunia yang hangat, saya merasa di luar. Saya gak sadar, saya sedang menyakiti kamu supaya saya merasa berkuasa. Bu Sulastri memegang tangan Rini, hangat dan penuh keriput. Rini, katanya lembut, kamu bukan musuh ibu. Ibu juga banyak salah. Ibu masuk terlalu cepat ke cara kamu mengatur rumah. Ibu bawa kebiasaan kampung ke rumah kota. Ibu kira bantu. Ibu nggak peka kalau itu membuat kamu merasa tersisih. Air mata Rini menetes,
bukan pertunjukan. Apa ibu mau tinggal di kamar depan, biar lebih nyaman? Dan, mulai sekarang, saya yang urus kerjaan rumah. Ibu istirahat. Bu Sulastri tersenyum kecil. Ibu boleh bantu kalau mau. Tapi kamu yang atur, demi menantu ibu yang cantik ini. Ia tertawa kecil, dan tawa itu membuat ketegangan longgar. Hari itu, Rio menunda semua urusan kantor. Ia memasak mie instan untuk bertiga, rasanya biasa saja, tapi mereka makan seperti berpesta. Seusai makan, Rio mengganti spray kamar tamu untuk Bu Sulastri, memindahkan beberapa barang. Rini menata bantal dan menaruh vas bunga segar di meja kecil, bukan karena tamu akan datang, melainkan karena ia benar-benar ingin kamar itu nyaman. Malam turun lewat jendela perlahan. Di ruang keluarga, 3 orang duduk menonton acara gosip yang tidak penting, tertawa pada hal-hal yang remeh. Rini merasakan sesuatu di dadanya pelan-pelan berubah, bukan daftar teduh, bukan standar, melainkan ritme manusia lain, lembut, tak rapi, tapi nyata. Ia memikirkan bagaimana besok ia akan menghubungi ketua arisan, meminta bantuan tetangga jika perlu. Bukan memaksa semua dikerjakan satu orang, apalagi seorang ibu tua. Perubahan bukan sulap. Besoknya, Rini masih refleks berkata Bu, nanti, lalu berhenti, mengganti kalimat Bu, saya mau masak sayur bening. Ibu mau duduk di sini temani saya. Bu Sulastri pun sesekali menawarkan bantuan, dan Rini belajar berkata boleh. Tapi sedikit saja, Bu. Setelah itu istirahat. Mereka menyusun versi baru dari membantu yang tidak menyisakan rasa rendah. Rio juga berubah. Ia meminta ke kantornya untuk beberapa minggu ke depan mengurangi lembur, atau setidaknya pulang tepat waktu 2 hari dalam seminggu. Ia berkata pada atasannya dengan nada dewasa bahwa ada urusan keluarga yang perlu ia perbaiki. Aku bukan mesin, katanya dalam hati. Aku anak, aku suami. Mereka membuat ritual kecil. Setiap Jumat malam, mereka makan bersama di teras, minum teh, membiarkan angin komplek membawa berita. Setiap Ahad pagi, mereka sarapan lontong sayur di warung dekat musola. Rio menggandeng ibunya menyeberang jalan, memastikan langkahnya stabil. Rini duduk di bangku, tertawa kecil ketika Rio mengeluh sambal terlalu pedas. Gaya anak kantor, ejeknya. Sebulan kemudian, arisan besar datang. Rumah mereka riuh oleh suara ibu-ibu, tetapi Rini berbeda. Ia memesan catering kecil agar tidak semuanya dikerjakan di rumah. Ia menunjuk 2 tetangga remaja untuk membantu menyajikan. Dan yang paling penting, ia mengundang Bu Sulastri duduk di sofa, bukan berdiri di dapur. Ibu, duduk sini, ceritain kampung ke Bu Rini sebelah blok, katanya. Ia puas melihat ibunya. Rio tertawa menceritakan masa kecil Rio yang suka main hujan di sawah. Setelah tamu pulang, rumah berantakan cantik. Piring kotor menumpuk, serpihan kue di lantai, vas hampir roboh. Rini menatap, lalu tertawa. Nanti aja kita beresin. Nonton dulu. Rio dan Bu Sulastri menyambut ide itu dengan lega. Mereka duduk, memijit kaki masing-masing, mengomentari acara televisi yang merepotkan diri dengan drama. Di sore yang lain, ketika hujan monsun turun deras, memukul genting dengan irama rapat, Rini duduk bersama Bu Sulastri di ruang keluarga. Bu, katanya pelan, kamu kan suka sayur esiem. Aku belajar resep ibu ya, tapi aku mau plating cantik. Mereka tertawa. Aku juga mau belajar dari kamu, Rin, sahut Bu Sulastri. Biar pot seledri ibu nggak mengganggu estetika kamu itu. Estetika? Rini mengulang dengan geli. Rio, dari dapur, mengintip 2 perempuan itu bercanda. Hatinya hangat. Ia mendekat, membawa 3 gelas coklat hangat. Sudahi dulu dunia, katanya. Minum, sebagaimana semua rumah. Rumah F3 tetap punya hari buruk. Ada malam ketika Rio terpaksa lembur lagi, dan Rini merasa ditinggalkan. Ada pagi ketika Bu Sulastri pusing, dan Rini panik. Ada pesan WhatsApp dari kantor yang terus berdenting saat makan malam. Ada juga keberatan-keberatan kecil yang muncul kembali seperti rumput liar. Tapi kini ada sesuatu yang lain, kebiasaan meminta maaf lebih cepat, kebiasaan memeluk sebelum bertahan dengan argumen masing-masing, kebiasaan menyebut kita lebih sering daripada aku. Suatu pagi, Rio menemukan catatan di kulkas. Tulisan Rini, menu minggu ini, sayur bening, tumis buncis, ayam ungkep, lalu di bawahnya, dengan spidol yang berbeda. Tugas Rio, belanja cabai, jagain ibu ke puskesmas, istirahat. Rio tersenyum. Di samping catatan itu, Bu Sulastri menulis kecil, jangan lupa tertawa. Waktu mengalir.
Mereka merayakan ulang tahun kecil-kecilan untuk Bu Sulastri, kue bolu sederhana, 3 lilin kecil, dan suara Rio yang fals menyanyikan panjang umur. Rini menatap wajah Bu Sulastri dalam cahaya lilin, keriputnya seperti jalan pulang. "Terima kasih, Bu," katanya, sungguh-sungguh. "Sudah melahirkan Rio." "Terima kasih, Rini," jawab Bu Sulastri, menyentuh pipi menantunya sayang. "Sudah mau jadi rumah buat anak ibu." Malam itu hujan reda, menyisakan wangi tanah. Dari jendela ruang tamu, mereka melihat jalan komplek memantulkan lampu. Suara televisi rendah, kucing mengendus kaki Rini minta dielus. Rio menggenggam tangan istrinya, lalu tangan ibunya. 3 tangan berjajar di satu pangkuan. Rini menatap Rio, mendapati di matanya sesuatu yang dulu sering ia tunggu, hadir. Bukan sekadar ada di alamat yang sama, melainkan benar-benar hadir di jam makan, di percakapan remeh, di cemas-cemas kecil. Ia menatap Bu Sulastri, mendapati sesuatu yang dulu ia lupa ia punya, seorang ibu juga, bukan saingan, bukan staf, bukan bayang-bayang. Seorang ibu yang mau diajak bercanda soal pleding, mau belajar kata estetika, mau mengalah tanpa menuntut. Di dalam rumah itu, standar baru pelan-pelan dilatih, bukan kesempurnaan, melainkan perhatian. Piring boleh tidak sejajar jika tertawa masih tegak. Tirai boleh belum diganti jika tangan masih sempat saling meraih. Dan pekerjaan rumah bukan lagi daftar instruksi yang dingin, tetapi giliran yang hidup. Hari ini kamu, besok aku, lusa kita pesan nasi padang bersama. Bertahun-tahun kemudian, mungkin mereka akan lupa tanggal arisan apa yang paling ramai, atau tema dekor apa yang paling memukau. Tapi mereka akan ingat sore itu di dapur ketika kata maaf mengubah arah. Ketika seorang suami pulang di tengah hari dan melihat akhirnya apa yang harus dilihat. Mereka akan ingat malam-malam setelahnya ketika ibu tidak lagi berarti beban, melainkan irama doa yang menghangatkan ubun-ubun. Dan Rini akan tetap kadang-kadang menjadi Rini, bersemangat menata, memilih motif tirai, mengatur meja, tapi sekarang, setiap kali ia mengatur, ia menyisakan satu ruang kosong. Kursi yang selalu bisa dihuni oleh seseorang yang tidak akan pernah ia jadikan pembantu. Seorang ibu yang pelan-pelan menjadi ibunya juga. Di ujung cerita, Rio menutup laptop pada jam 9 malam lebih cepat dari biasanya, mematikan notifikasi, lalu berjalan ke ruang keluarga. Ia duduk di antara Rini dan Bu Sulastri. "Besok kita jalan pagi ya, Bu," katanya. "Keliling komplek, beli lontong sayur." Rini menyenggol lengan Rio. "Boleh, tapi pulangnya bantu cuci piring." Rio terkekeh. "Siap, Bu Nyonya rumah." "Nyonya rumah 3 orang, kata Bu Sulastri sambil tertawa kecil. 1 tua, 1 muda, 1 lelaki yang sering kelewat." Mereka tertawa. Di balik tawa, ada janji yang tidak diucapkan keras-keras, tapi terasa jelas. Rumah ini akan terus belajar. Belajar lembut, belajar meminta, belajar memberi, belajar menahan diri, belajar menghormati tanpa merasa kecil. Belajar bahwa membantu tidak sama dengan menjadikan, bahwa cinta bukan menyuruh, melainkan mendekap bahkan ketika tangan sibuk memegang kain pel. Hujan mungkin akan turun lagi, pekerjaan Rio mungkin akan menuntut lagi, arisan akan tetap datang dengan standar-standar barunya. Tapi di rumah nomor F3, ada 3 orang yang kini saling memegang tali yang sama. Mereka mungkin akan tersandung, tapi tidak akan saling melepaskan. Di meja makan, di atas taplak yang kadang berkerut, selalu ada ruang untuk 3 gelas, teh manis untuk Bu Sulastri, kopi hitam untuk Rio, dan coklat panas untuk Rini yang masih suka pleding cantik. Kini dengan 1 ornamen baru yang paling ia banggakan, senyum yang tidak dibuat-buat. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama, dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga hati, jaga langkah, dan selalu ambil hikmahnya.